Welcome. Assalamualaikum, halo sahabat organisasi. Kembali lagi bersama kami, Himpunan Mahasiswa Teknologi Industri Pertanian atau Himatip Universitas Juanda Bogor. Kita kembali lagi di sini akan membedah suatu buku yang berjudul Menjadi Pemimpin Masa Depan dimulai dari Kampus. Referensi buku yang akan kami bahas diterbitkan oleh kampus ITB atau Institut Teknologi Bandung. Nah, tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita dengarkan pemaparan materi berikut ini. Pada bab 5 ini menjelaskan memimpin perubahan. Nah, di bab 5 ini tuh ada tiga sub. Yang pertama yaitu pentingnya kata berubah, yang kedua tipe-tipe orang dalam menyikapi perubahan, dan yang ketiga memimpin perubahan. Nah, kita akan ke sub yang pertama yaitu pentingnya kata berubah. Nah, di sini ada sedikit cerita. Jadi, pada puluhan dahulu, para atlet lompat tinggi masih melompat dengan suatu teknik yang disebut scissor kick. Teknik ini merupakan teknik dalam lompat tinggi yang dilakukan dengan cara menyilakan kaki seperti gerakan menggunting pada saat melewati galah. Teknik ini digunakan oleh seluruh atlet hingga kemudian seorang atlet, Jack Pillsbury, memperkenalkan sebuah teknik baru menjadi pemimpin masa depan. Dimulai dari kampus yang dinamakan Pillsbury Flop. Inilah teknik yang Anda lihat ketika pada perlombaan Olimpiade atlet melompat dengan melentingkan badan mereka melewati galah. Setelah teknik ini lahir, banyak atlet yang menyadari bahwa teknik baru ini memberikan hasil lompatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan teknik gunting. Maka semua atlet beralih menggunakan teknik Pillsbury Flop tersebut. Jika tidak, tentu mereka tidak akan dapat bersaing dalam kompetisi lompat tinggi dengan atlet lainnya yang menggunakan teknik tersebut. Sub yang kedua, tipe-tipe orang dalam menyikapi perubahan. Nah, Spencer Johnson dalam bukunya yang berjudul Who Moved My Cheese menjelaskan mengenai 4 tipe orang dalam menghadapi sebuah perubahan. Nah, di sini ada 4 tipe, yaitu yang pertama, orang yang proaktif dalam menghadapi kondisi lingkungan yang baru. Yang kedua, orang yang reaktif terhadap kondisi lingkungan yang baru. Yang ketiga, orang yang ragu untuk berubah tetapi pada akhirnya mau berubah. Dan yang terakhir, yang keempat, orang yang merasa mapan dan tidak mau berubah. Nah, di sini menjadi proaktif tuh bagaimana sih, atau hal apa aja sih yang harus dilakukan gitu. Nah, di sini ada 3 hal. Yang pertama, Anda perlu mengenali diri Anda sendiri dan meningkatkan rasa tanggung jawab. Yang kedua, fokuskan setiap diri Anda pada sesuatu yang mampu dan dapat Anda lakukan. Dan yang ketiga, belajarlah bagaimana untuk meredam sikap-sikap reaktif dan meningkatkan pandangan positif terhadap suatu masalah. Sub yang terakhir, yang ketiga, yaitu memimpin perubahan. Nah, di sini ada 8 tahapan, yaitu tahapan untuk memimpin organisasi menuju sebuah perubahan. Tahap yang pertama yaitu menanamkan pentingnya suatu perubahan. Tahap yang kedua, membentuk tim khusus untuk menentukan arah perubahan. Tim ketiga, mengembangkan visi strategi. Dan tahap keempat, mengkomunikasikan visi perubahan. Tahap kelima, melaksanakan perubahan secara menyeluruh. Tahap keenam, menentukan target-target jangka pendek. Dan yang ketujuh, menyempurnakan pencapaian target dan membuat perubahan yang lebih banyak. Dan yang terakhir, tahap 8, yaitu memantapkan pendekatan baru tersebut. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa disampaikan di bab 5 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.